Shalom teman-teman, welcome back to POA UKK UGM. What is POA? Pray on Air. So dimanapun kalian berada dan apapun yang kalian lakukan sekarang, kita mau kasih waktu yang terbaik untuk worship Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan teman kita setelah ini. So dimanapun kalian, let's prepare our heart. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau bilang, God, you are my champion. Ketika kami sama Tuhan, apapun bisa terjadi, kemenangan bisa terjadi, pemulihan bisa terjadi. Karena, yes, you are my champion. So, mari kita sembah Dia. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Oh. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. One more time. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. 'Cause this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Yes, every battle you've won, let's say, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Yes, Lord, you are my champion. Let we worship you, Lord. Oh, you're beautiful. Oh, let worship God. Let's praise His name. 'Cause yes, you're my champion, Lord. Oh, oh. Kita mau terus sembah Dia.
Kita mau katakan, kita mau katakan, when I lift my voice and shout, every wall comes crazy down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, every wall comes crazy down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. One more time, say, when I lift my voice and shout, every wall's come crazy out. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, yes Lord, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Say, giants fall when you stand undefeated. Yes, Lord, every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly places. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Yes, thank you Lord. Thank you for this champion, Lord. Makasih Tuhan. Oh, thank you Lord. Oke, selanjutnya kita serahkan ke Yana selaku pembicara. Thank you. Shalom teman-teman semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat semua berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Bapa kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada anak-Mu, agar bisa menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Oke. Renungan kita hari ini temanya adalah seperti pokok anggur dalam nilai Kristus yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya setiap ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Oke, tema kita kali ini itu sangat luar biasa yang diberikan untuk kita renungkan bersama-sama. Karena apa? Karena Yesus ingin tahu kita seberapa pentingnyakah hidup kita menjadi sebuah ranting-ranting yang luar biasa. Tapi cara Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah dia menggunakan perumpamaan seperti pokok anggur, seperti buah anggur. Nah, seperti pohon anggur. Nah, kenapa sih Yesus mengangkat pohon anggur sebagai hal yang bisa kita teladani? Nah, ternyata pohon anggur ini mirip dengan kehidupan rohani kita. Nah, ada 4 poin yang akan kita bahas kali ini, yang bisa kita renungkan hari ini. Nah, poin pertama itu adalah pangkaslah kebiasaan buruk. Itu ada di ayat 2. Yang dia bilang, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang tidak berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di kehidupan manusia ini pasti ada kebiasaan buruk. Pasti ada hal-hal buruk yang ada dalam kita. Contoh simpelnya itu adalah malas. Malas adalah kebiasaan buruk yang susah dihilangkan dari kehidupan manusia. Nah, yang lebih simpelnya lagi adalah malas di perkuliahan. Kita tahu di perkuliahan ini sangat sengit sekali persaingan gitu. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus rajin untuk belajar, rajin untuk berusaha gitu. Ketika ujian di depan mata kita gitu, ujian sudah dekat di hadapan kita, tapi kita masih bermalas-malasan, tidak mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan di saat ujian. Itulah kita gitu. Nah, tapi Tuhan ingin membersihkan hal-hal itu semua. Tuhan mau kita itu bisa mengatur waktu kita untuk bisa menghilangkan rasa malas kita. Kita ketahui ya, mahasiswa ini banyak sekali kegiatannya. Kita harus pandai mengatur waktu kita dalam berorganisasi, dalam melakukan event untuk akademik kita gitu. Nah, Tuhan ingin membersihkan hal-hal buruk dalam diri kita melalui berbagai cara. Bisa melewati nasihat-nasihat orang lain. Peristiwa kegagalan kita, pasti di masa-masa hidup kita pasti kita merasakan kegagalan. Itu adalah sebuah teguran dari Tuhan. Atau teguran dari seorang sahabat, keluarga kita, untuk kita, agar kita bisa memperbaiki diri kita. Nah, memang nggak enak ya ketika kita harus berhenti untuk melakukan kebiasaan tertentu kita atau membuang benda-benda tertentu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Namun, kalau kita bisa menghilangkan rasa malas kita bisa menghilangkan rasa buruk kita bisa membuangkan benda-benda yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa, itu akan mendatangkan sebuah kebaikan dan pertumbuhan yang baik bagi diri kita sendiri. Nah, ada satu renungan yang mungkin bisa menjadi renungan buat kita, yaitu dia bilang, apakah dari tahun ke tahun aku dan kamu tetap bergumul dengan dosa yang sama, atau memiliki kebiasaan buruk yang tak pernah berubah? Nah, ini bisa kita renungkan. Mungkin ini adalah hal yang sangat sulit untuk kita, tapi kita coba untuk renungkan. Mungkin selama ini kita ini menolak Tuhan untuk memangkas kebiasaan buruk kita. Nah, ini sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan dalam diri kita. Nah, ketika kita enggan untuk melepaskan kebiasaan buruk kita karena sudah merasa nyaman, kita sendirilah yang sebenarnya akan dirugikan.
Bukan hanya kita yang dirugikan, tapi banyak orang yang akan dirugikan. Nah, dengan membiarkan Tuhan Yesus untuk memangkas karakter-karakter buruk di dalam kita, kita tak akan pernah rugi. Karena harapan Tuhan ketika Tuhan memotong ranting-ranting yang jelek, tunas-tunas baru akan muncul, harapan baru akan muncul dalam diri kita. Dan kita juga bisa menikmati hasil panennya, hasil yang baik dalam diri kita. Itu poin pertama. Yang poin kedua, yaitu bertumbuh di pokok anggur yang benar. Itu ada di ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, tak kalah ketika kita masuk ke dalam fase rohani kita yang melemah, fase rohani kita yang kosong, kita menolak melakukan firman Tuhan. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau berdoa, kita tidak mau saat teduh, kita tidak mau berpelayanan. Itu adalah kondisi di mana iman kita semakin memburuk. Nah, tapi ketika kita sudah merendahkan diri kita, hati kita untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita ingin tinggal di dalam Tuhan, dan menjalankan firman-Nya, kita akan merasakan perubahan yang luar biasa. Kita dapat merespon situasi secara positif, kita dapat melakukan tindakan positif, kita dapat menghasilkan hal kegiatan positif pula. Dan kita juga mau berpelayanan dengan sepenuh hati dan tidak memandang hal apapun. Nah, ranting anggur itu tidak akan berbuah dan dia akan mati kalau dia tidak melekat pada batangnya. Begitu juga kita. Ketika kita tidak bisa menghasilkan buah, kita juga bisa mati. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan ingin mengizinkan kita untuk mendiami hati kita. Tuhan pengen datang ke hati kita. Dengan cara kita membaca firman. Tidak hanya membaca firman, tidak hanya teori firman yang kita dapatkan, tapi kita harus melakukan aksi nyata yang telah kita dapatkan. Setelah kita mendengar, kita harus melakukan. Karena hal-hal positif akan datang ketika saat kita bisa mengimplementasikan, mempraktikkan, memberikan aksi terhadap firman Tuhan. Kita bisa berbuah dan menghasilkan karakter yang baik, yang dahulu mungkin tidak mampu kita tumbuhkan. Tapi Tuhan hari ini ingin diam di dalam kita, agar kita bisa belajar untuk memperbaharui diri kita secara perlahan-lahan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sama sekali. Nah, itu yang poin kedua. Poin yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan berbuah banyak. Itu ada di ayat 8. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamulah murid-muridku. Nah, dahulu ada seseorang yang tidak mau melayani. Dia hanya mau dilayani. Tapi suatu saat, ya, dia menerima Yesus di dalam hati dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Dia bersedia untuk melayani. Nah, untuk contoh lebih konkret ya, lebih nyata, yaitu Paulus. Paulus adalah seorang teladan yang luar biasa. Awalnya dia tidak mau melayani. Dia mau dilayani. Dia adalah seorang pembunuh orang Kristen pada masanya. Tapi ketika dia ditegur Tuhan, dan ketika dia bisa menerima Tuhan dalam dirinya dia mau melayani. Sampai dia meninggal pun dia mau melayani Tuhan. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan. Dia bertobat dengan cara menyebarkan firman Tuhan kepada setiap orang lain. Awalnya memang Paulus tidak mudah untuk memberikan firman Tuhan ke banyak orang. Karena banyak caci makian yang dia dapat. Banyak hal negatif yang dia dapat. Karena dia itu adalah seorang pembunuh orang Kristen. Banyak yang tidak mempercayai dia. Tapi dia yakin dan percaya berkat Tuhan yang ada dalam dia membagikan ke setiap orang. Walaupun orang-orang lain masih menganggap dia itu adalah seorang yang jahat. Kita harus meninggalkan ego kita sama seperti Paulus meninggalkan ego dia. Untuk bisa melayani dengan baik. Untuk bisa
memberikan hal yang baik. Kita harus bersyukur dengan apa yang bisa kita berikan. Karena sama seperti Paulus, dia bersyukur dengan apa pelayanan yang telah dia berikan kepada orang. Dia sangat senang ketika banyak orang yang tahu firman Tuhan hari ini. Nah, itulah ketika saat kita menanam pohon, pasti kita berharap pohon itu akan menghasilkan buah yang banyak dengan keuntungan yang banyak. Nah, kita manusia sebagai pemilik Tuhan, Tuhan juga berharap yang sama seperti kita berharap dengan pohon. Kita bisa memuliakan namanya dengan berbuah yang banyak. Banyak buah, banyak nilai Kristus yang akan tumbuh di dalam kita ketika kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ada di Galatia 5 ayat 22-23. Buah-buah roh. Kita akan menghasilkan kasih, persahabatan, kesabaran, dan banyak yang lainnya. Ketika kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang mau menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Itu poin ketiga. Poin keempat, poin terakhir. Kita spesial di matanya. Sama seperti pohon anggur. Pohon anggur itu adalah pohon yang spesial. Karena apa? Karena dia tidak bisa tumbuh di sembarang tempat dan tanpa perawatan yang bagus. Nah, kita pun spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan mau tinggal di dalam kita dan memastikan segala kebutuhan kita itu dicukupkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa kita itu spesial? Ya, banyak beberapa orang yang merasakan dirinya itu biasa saja, tidak menghasilkan banyak buah. Banyak mereka membandingkan diri mereka terhadap kehidupan orang lain. Ya, contoh simpelnya, nah dia kaya, aku miskin. Kenapa aku masih bergumul dalam hal itu? Kenapa aku harus melihat harta? Dia pintar, aku bodoh. Kenapa harus membandingkan diri? Padahal Tuhan telah menyiapkan hal yang luar biasa buat kita masing-masing orang. Kita kurang bersyukur. Tapi Tuhan menganggap kita spesial di mata Dia. Kita spesial. Dan janganlah kalian membandingkan diri kalian ke orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita ke orang lain, kita tidak akan mampu menghasilkan buah yang banyak. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang sama dengan orang lain. Kita tidak bisa menghasilkan kasih yang sama dengan orang lain. Kalau tidak dari diri kita sendiri. Dengan tubuh rohani yang sehat, kita dapat menghasilkan banyak buah, banyak hal yang positif. Orang lain pun akan memuliakan Tuhan setelah menerima, merasakan, atau terbantu dengan apa yang kita kerjakan. Kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Jadi jangan sampai kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, yang terakhir, gak ada namanya sia-sia, gak ada namanya rugi. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pokok anggur kita. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pondasi kita. Tinggallah di dalamnya. Pangkaslah kebiasaan buruk kita. Berikanlah diri kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Percayalah bahwa kita istimewa di mata Tuhan. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu sayang sama kita. Ketika kamu jatuh, Tuhan masih tetap memegang kamu. Ketika kamu jauh dari Dia, Dia masih tetap menunggu kamu. Dia adalah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya, jadi tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah menganggap dirimu itu adalah spesial di mata Tuhan. Karena kita tidak tahu Tuhan mau memberi kejutan apa lagi di dalam hidup kita. Ya, cukup sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman Tuhan tentang pohon anggur yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan setiap teguran Tuhan yang sangat mendalam bagi kami ya Yesus. Yang membuat kami untuk bisa belajar bagaimana cara kami bisa berubah dalam hidup kami dengan tuntunan Tuhan Yesus. Ajari kami lebih lagi Tuhan. Peganglah tangan kami Bapa agar kami bisa menjadi anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan dan di mata semua orang. Agar kami bisa membagi berkat yang Tuhan berikan kepada kami dan akan kami salurkan kepada setiap orang Bapa.
Berikanlah kami kasih karunia Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak-Mu menjalankan kehidupannya Bapa. Setiap persekolahan, setiap perkuliahan, setiap pekerjaan yang Tuhan akan lakukan buat kami, lakukanlah Tuhan. Karena kami akan selalu menjadi berkat yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.